Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Awalin, kelas 1 PAIB dengan NIM 2341104020089. Di sini saya akan mereview materi sejarah Islamisasi di Banyumas untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal dengan dosen pengampu Ibu Intan Nur Azizah MPD. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Bab 2 A. Kehidupan politik sosial. Ada dua kerajaan besar yang menguasai Jawa, yaitu ada Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wisata Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Ketuhu dan Raden Pakuwon, Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumi. Secara sosial politis, Banyumas menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama ada cowak, berbicara dengan suara keras. Yang kedua, bloak, berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga ada dablongan atau dablong, seenaknya sendiri, kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima ada dobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam ada banyol, bergurau. Yang ketujuh ada dopok, omong-omong, mengeluarkan unek-unek. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas dan yang Panyongan dengan budaya cablakannya. Juga Pegelen yang semi bandek dengan budaya keraton Priyayina. B. Kehidupan ekonomi masyarakat. Daratan di Pulau Jawa dikenal dengan tanah yang subur dan curah hujannya yang tinggi. Karena itu membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain. Ketika memasuki abad 4, pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan di mana kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa ada Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Bab 3. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. A. Peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 masa Kesultanan Demak. Wali Songo dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Sangat sulit untuk melepaskan dimensi mitos dari diskusi mengenai keberadaan Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Banyak opini-opini yang muncul yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga memunculkan perdebatan. Salah satu contohnya mengenai istilah penyebar agama. Dalam hal ini sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan
adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa era kepemimpinan Harun al-Rasyid disebut sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Harun al-Rasyid mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Baghdad bisa menjadi satu-satunya saingan bagi Bizantium yang kala itu juga memang memegang kendali peradaban dunia. Kondisi Baghdad yang menjadi pusat perdagangan dunia tentu meniscayakan adanya intelektual internasional antara penduduk Baghdad dengan penduduk mancanegara. Dalam konteks inilah ajaran Islam semakin dikenal secara luas tanpa upaya ekspansif secara militer. Pada saat pemerintahan Islam mengalami masa keemasannya di tanah Jawa, kerajaan Mataram Hindu juga sedang mengalami hal serupa. Banyak pedagang dari tanah Jawa yang melakukan ekspansi bisnis hingga ke mancanegara. Tidak menutup kemungkinan beberapa di antara mereka ada yang sampai ke pelabuhan di wilayah Baghdad. Relasi bisnis yang terjadi antara para pedagang dari Jawa dan pedagang dari negara-negara Islam dimungkinkan menjadi titik awal persentuhan masyarakat Hindu Jawa dengan adat Islam. Selain itu juga terjadi relasi persemendaan yang melibatkan tidak hanya para pelaku bisnis, melainkan juga pejabat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada pernikahan antara Prabu Brawijaya Hindu dan Putri Campa Islam. B. Peran wali dan ulama lokal. 1. Syekh Makhdum Wali dan Raden Banyak Belanak, Panembahan Senopati. Kisah Syekh Makhdum Wali dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472 di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Husain dan Pangeran Makhdum Wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Diskusi tersebut menghasilkan dua opsi, yaitu damai dan penaklukan secara militer. Strategi pertama yang akan ditempuh adalah Patih Hedin dan Patih Husain berangkat menuju Pasir Luhur dengan membawa surat dari Sultan Demak yang berisi ajaran untuk masuk Islam. Patih Hedin dan Patih Husain membawa surat dari Sultan Demak. Adipati kaget melihat istrinya yang sama persis dengan tema rampatnya bersama Patih dan para punggawa Pasir Luhur. Setelah selesai membaca, Patih Hedin dan Patih Husain dipersilahkan kembali ke penginapan dengan rombongannya serta menyampaikan kepada Pangeran Makhdum Wali bahwa Adipati Banyak Belanak bersedia menerima ajaran Islam dan akan menjadi muslim. Keesokan harinya terjadilah pertemuan antara Adipati Banyak Belanak dan rombongan dan Pangeran Makhdum Wali juga berserta rombongan. Kemudian dilakukan prosesi pembacaan kalimat syahadat oleh Adipati Banyak Belanak dan rombongan yang dipandu oleh Pangeran Makhdum Wali. Untuk mempermudah dalam melakukan dakwah, Pangeran Makhdum Wali meminta izin kepada Adipati Banyak Belanak untuk membangun sebuah padepokan yang dikenal dengan padepokan Dekah Ambawang Gula, Mantung yang berfungsi sebagai tempat ibadah atau masjid. Setelah beberapa lama menyebarkan ajaran Islam di Pasir Luhur, Sultan Demak kembali mengirim utusan ke Pasir Luhur agar Pangeran Makhdum Wali dan Adipati Banyak Belanak memperluas wilayah dakwahnya keluar dari Pasir Luhur. Mereka berhasil secara gemilang dalam menjalankan misi dakwahnya. Atas semua keberhasilan yang diraih, Sultan Demak kemudian menganugerahkan gelar kepada Adipati Banyak Belanak sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I. 2. Syekh Abdus Somad Jombor Cibrete Celongok Banyumas. Beliau adalah seorang ulama berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Syekh Abdus Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Ketekunan Abdus Somad dalam mendalami ilmu agama membuatnya menjadi santri teladan. Karena itu, ia diberi semacam ijazah untuk menyebarkan ilmu agama. Ia diminta ayahnya untuk menuju ke arah timur selatan. Di Cingkang Sawangan, penyebaran Islam mengalami kevakuman karena padepokan yang didirikan oleh penyebar Islam di daerah tersebut tidak berkembang. Kedatangan Syekh Abdus Somad memunculkan harapan baru. Pengelolaan padepokan
sekaligus dakwah Islam di daerah Jingkang. Setelah merasa cukup dengan dakwahnya di daerah Jingkang, Syekh Abdul Somad melanjutkan perjalanannya menuju daerah Pejaten. Atas jasanya menyembuhkan Putri Saketi, Mbah Kroya menjadi Syekh Abdul Somad sebagai menantu yang dinikahkan dengan Putri Saketi. Bersama sang istri, Syekh Abdul Somad tinggal bersama Mbah Kroya untuk beberapa lama. Selanjutnya, beliau meneruskan dakwahnya menuju desa Cipete, tepatnya di Gelumbul, Jombor. Di Jombor inilah Syekh Abdul Somad melaksanakan perjalanan dakwahnya terakhir. Bahkan menurut cerita yang berkembang, beliau sempat menikah lagi dengan Nyai Saketi. Karena ketika di pesantren, Syekh Abdul Salam pernah berujar bahwa apabila dia memiliki anak perempuan, maka akan dinikahkan dengan Abdul Somad. Yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana Purbalingga. Keberadaan cerita Syekh Jambu Karang membuktikan bahwa sebelum era Dewan Wali Songo dibentuk dan menjalankan misi dakwah di bumi Nusantara, telah ada para wali lokal yang menyebarkan Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa peninggalan sejarah, baik berupa kuku, rambut, dan petilasan lain di daerah Gunung Lawet, Desa Panusupan, Rembang, Purbalingga. Di kalangan masyarakat Purbalingga, petilasan tersebut diyakini sebagai milik dari Raden Jambu Karang. Keberadaan Pangeran Jambu Karang, Syekh Atas Angin, dan Pangeran Wali Prakosa memperkuat pendapat bahwa di tanah Jawa banyak daerah yang menerima ajaran Islam tidak melalui Dewan Wali Songo, melainkan melalui para wali yang bersifat lokal. Yang keempat ada Syekh Abdul Kahfi. Awal sejarah Syekh Abdul Kahfi tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren Somalangu di Kebumen yang merupakan salah satu pondok pesantren tua di Indonesia. Pondok pesantren Somalangu didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Isa. 4. Syekh Abdul Kahfi awal. Sejarah Syekh Abdul Kahfi awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren Somalangu di Kebumen yang merupakan salah satu pondok pesantren tua di Indonesia. Pondok pesantren Somalangu didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani. Sejak usia 18 bulan, Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani telah dibimbing dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama oleh guru beliau yang bernama Sayyid Ja'far Al-Husaini Inat dengan cara yang unik, yaitu tinggal dan hidup di dalam gua-gua yang ada di Yaman. Atas hal ini pula lah sang guru kemudian memberi julukan kepada Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani dengan Abdul Kahfi. Memasuki usia 17 tahun, Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani pernah menjadi panglima perang di Yaman kurang lebih 3 tahun. Pada usia 24 tahun, Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani memulai misi dakwah ke tanah Jawa. Setibanya di daerah Kebumen, Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani berusaha menaklukkan dan mengislamkan Resi Darabuni di desa Candi Karanganyar, Resi Chandra Tirto di desa Candi Wulan, serta Resi Danu Tirto di desa Candi Mulyo. Setibanya di Surabaya, Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani tinggal di Ampel. Beliau kemudian diterima oleh Sunan Ampel dan ikut membantu dakwah Islam di daerah Ampel selama kurang lebih 3 tahun. 5. Syekh Mubin Bulus. Pesantren beliau adalah salah satu seorang keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut cerita, guru Syekh Mubin menugaskannya untuk berdakwah ke tanah Jawa, meliputi daerah-daerah sekitar aliran Sungai Progo dan Sungai Serayu. Syekh Mubin dikenal sebagai ulama yang santun dan berakhlak luhur. Beliau tidak gampang menyalahkan orang lain, adat istiadat maupun budaya orang lain. Dakwah beliau juga tidak kaku dan sehingga mudah beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Model dakwah seperti inilah yang kemudian menarik simpati dari masyarakat di sekitar Bulus pesantren untuk menerima ajaran Islam. Selain dakwah dengan cara memberi teladan, Syekh Mubin juga berdakwah menggunakan tulisan. Gabungan antara keteladanan dan karya tulis inilah yang membuat dakwah Syekh Mubin berkembang dengan pesat dan semakin memperkuat nilai-nilai Islam di pesisir pantai selatan Jawa. C. Islamisasi periode akhir.
Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Al-Wahhab masa hidup 1703 sampai 79 sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi. Setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19, salah satu faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Yang pertama, secara alamiah, yaitu sifat dari budaya itu pada hakikatnya terbuka untuk menerima unsur-unsur budaya lain. Kedua, yaitu sikap toleransi para wali songo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang telah memiliki keyakinan pra-Islam yang dengan metode manut kilining banyu para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, tapi diberi warna keislaman seperti upacara sesajen diganti dengan selamatan. Bab 4. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. A. Kebangkitan Islam Puritan. Gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya kesatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia, hingga bermunculan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembeda Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi, dan sebagainya. Terdapat 2 organisasi keislaman yang puritan yang berkembang di wilayah Banyumas, di antaranya 1. Berkembangnya Majelis Tafsir di Al-Quran di Banyumas. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Yang kedua ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. B. Tren Islam moderat. Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrem atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Pergerakan NU terlihat pada masa menjelang pendudukan Jepang, di mana NU dan Muhammadiyah bergabung bersama organisasi-organisasi lainnya menjadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia.